Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfala Zifah Anissa. Saya dari kelas 12 TKJ 4, nomor absen 24. Video ini saya persembahkan sebagai bahan ujian praktek bahasa Indonesia mengenai teks editorial dengan tema AKM. Seperti yang Anda ketahui, dengan bergantinya masa jabatan Menteri Pendidikan, akan ada kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan untuk mengembangkan sistem pendidikan di Indonesia. Salah satu kebijakan baru yang ada ialah ditiadakannya ujian nasional dan menggantinya dengan asesmen nasional. Menurut Kemendikbud, asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang sekolah dasar dan menengah. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM, 2, survei karakter, dan ketiga, survei lingkungan belajar. Di sini kita sekarang akan membahas apa itu AKM. Yang pertama, pengertian AKM. AKM dirancang oleh Kemendikbud untuk mengukur kemampuan siswa dari hasil belajar kognitif atau kegiatan belajar yang melibatkan pengetahuan, yaitu literasi dan numerasi. Dalam uji literasi, yang dites ialah kemampuan siswa dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksikan macam-macam teks. Sedangkan dalam pengujian numerasi, akan dites kemampuan berpikir siswa dalam menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari sesuai dengan konteks yang diberikan. 2. Komponen AKM. Komponen AKM menjelaskan apa saja yang akan diujikan. Secara keseluruhan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Dalam konten literasi, siswa akan diuji menggunakan teks informasi dan fiksi. Kemudian, siswa juga perlu menemukan masalah, menginterpretasikan, mengevaluasi, dan merefleksikan informasi. Sedangkan dalam konten uji numerasi, siswa akan diuji kemampuan memahami, menerapkan, dan menalarkan aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Kedua pengujian ini akan mengangkat konteks personal, seni budaya, dan saintifik. 3. Bentuk soal AKM. Dalam pelaksanaannya, untuk siswa yang kini duduk di kelas 7 akan mengerjakan 30 soal. Sedangkan untuk siswa kelas 8 dan 11 akan mengerjakan 36 soal. Siswa akan menemukan beberapa bentuk soal dalam AKM, seperti pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Selain itu, soal-soal dalam AKM bersifat menyesuaikan. Jika siswa menjawab pertanyaan dengan benar, maka akan diberikan soal yang lebih kompleks dari sebelumnya. Sedangkan siswa menjawab soal salah, maka akan diberikan soal yang lebih mudah dari sebelumnya. 4. Pelaksanaan AKM. Pelaksanaan AKM menggunakan komputer dengan jaringan internet yang disiapkan oleh sekolah atau pihak lainnya. Waktu pengerjaannya akan dilakukan dalam 2 hari. Hari pertama akan digunakan untuk asesmen literasi selama 75 menit untuk jenjang pendidikan SD dan 90 menit untuk jenjang pendidikan SMP atau MTS, SMA atau SMK atau MA. Di hari pertama, siswa juga akan melakukan survei karakter selama 20 menit untuk jenjang SD dan 30 menit untuk jenjang pendidikan SMP, MTS, dan SMA, SMK, MA. Pada hari kedua, siswa akan melakukan teks numerasi dan survei lingkungan belajar dengan ketentuan waktu yang sama dengan hari sebelumnya. Setelah seluruh tes selesai dilaksanakan, hasil dari asesmen nasional tidak akan dilaporkan pada siswa secara langsung, melainkan dilaporkan kepada pihak sekolah untuk mengukur dan memperbaiki kualitas dari sekolah. Dari hasil asesmen nasional ini, diharapkan para guru dapat menyesuaikan cara mengajar dan mengembangkan kompetensi serta karakter dari setiap siswa. Setelah seluruh tes selesai dilaksanakan,
Hasil dari asesmen nasional tidak akan dilaporkan kepada siswa secara langsung, melainkan dilaporkan kepada pihak sekolah untuk mengukur dan memperbaiki kualitas dari sekolah. Dari hasil asesmen nasional ini, diharapkan para guru dapat menyesuaikan cara mengajar dan mengembangkan kompetensi serta karakter dari setiap siswa. 5. Peserta AKM. Lalu siapa saja yang dapat mengikuti AKM? Kemendikbud akan memilih peserta secara acak dengan pertimbangan faktor sosial ekonomi dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 11. Peserta AKM yang ikut diwajibkan berjumlah maksimal 30 siswa untuk jenjang SD atau MI dan maksimal 40 siswa untuk jenjang SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Nah, itulah penjelasan tentang AKM. Cukup sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.